saya begini, saya kan ketua partai, ini hajatannya besar, jadi saya harus mengkonsolidasi partai ini untuk menang pemilu, ya, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Kira model apa persiapan Gerindra menghadapi pemilihan legislatif? Siapa yang kita mengusung pemilu 2024, kita Gerindra sudah melakukan konsolidasi ke semua dapil dan kita merampungkan struktur sampai ke ranting dan juga sedang dalam proses transaksi. Kita berharap sampai dengan akhir bulan ini sudah 100% saksi di semua TPS di seluruh Kabupaten Lembata. Kita Gerindra target kali ini 4 kursi dan kalau bisa pimpinan DPR. Kita target merebut ketua DPR. Jadi dengan squad, dengan pengalaman kita kemarin dalam 3 kali pemilu setelah saya dipercaya menjadi ketua DPC Gerindra dari 0 kursi, kita langsung 2014 itu dengan perolehan 3 kursi dan pimpinan. Dan kami konsisten dengan perolehan 3 kursi sampai saat ini. Nah, untuk itu, untuk 2024 kami target 4 kursi dan akan berjuang untuk merebut pimpinan DPR. Karena apa tujuan kita, kalau kita memimpin ini DPR, ya kita akan membuat lembaga DPR ini menjadi partner yang produktif dan konstruktif dengan pemerintah. Supaya lembaga DPR ini benar-benar menjadi mitra yang sejajar, ya, yang sejajar. Pengalaman kita kemarin 10 tahun dengan Bupati Yance, ya DPR ini dianggap sebelah mata ya, sama Bupati almarhum itu. Kali ini kita harus memperkuat para caleg kita untuk mereka betul-betul menjalankan fungsi-fungsi DPR dengan lebih optimal ya. Karena rakyat itu sedang menunggu apa yang harus diperjuangkan dari begitu banyak harapan-harapan masyarakat saat ini. Untuk itu kami kali ini mempersiapkan kader-kader terbaik untuk kembali berkompetisi dan kalau dipercayakan oleh masyarakat Lembata untuk menjadi wakil mereka, maka 4 dapil ini ya representasi Gerindra bisa terwakili, ya representasi masyarakat melalui Gerindra bisa terwakil di DPR. Supaya kita kali ini benar-benar kita memfungsikan DPR untuk berjuang bersama masyarakat. Ya. Itu yang kita targetkan untuk pemilu kali ini. Oke, sudah 2 periode Gerindra, kemudian di daerah pemilihan 2 itu tidak ada keterwakilan. Ya. Kira mungkin ada kiat-kiat apa sehingga Gerindra di pileg 2024 ini bisa dapat tambahan kursi dari kami sudah mempersiapkan kader-kader yang kami anggap punya kompetensi, ya, dia punya kemampuan intelektual yang baik, punya kompetensi dan bisa punya basis dukungan. Ya. Selain kompetensi, punya kapasitas, tapi juga punya basis dukungan yang kami lihat cukup signifikan untuk bisa memperoleh dukungan masyarakat di Dapil 2. Oleh karena itu kita berharap Dapil 2 kali ini juga bisa menempatkan satu wakilnya dari Gerindra di parlemen untuk memperkuat Gerindra di dalam proses menjalankan fungsi legislatif yang lebih baik ya dari yang sekarang, lebih baik dari yang sekarang. Kalau Gerindra di pileg 2024 itu merebut pimpinan, apa yang mau dilakukan Gerindra untuk Lembata secara keseluruhan? Ya, kalau rakyat Lembata mempercayakan palu PPA-itu ke Gerindra, tentu Gerindra akan melakukan fungsi-fungsi DPR dengan benar gitu. Melakukan fungsi kontrol, fungsi pengawasan itu harus ditingkatkan, karena selama ini pengawasannya lemah. DPR itu dianggap sepertinya berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjalankan tugas ini. Terus sebenarnya fungsi-fungsi ini harus kita pisahkan. Kan trias politika toh. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini kan fungsi-fungsi harus dipisahkan supaya kita tegas. Kita lihat mana fungsi DPR, mana fungsi pengawasannya, budgetingnya, dan fungsi pembuatan undang-undangnya. Supaya marwah rakyat itu yang direpresentasikan di DPR itu betul-betul terwujud.
gitu. Tapi kalau kita DPR juga berperilaku seperti eksekutif, ya kita masyarakat tidak bisa bedakan. Makanya banyak pengeluhan dari masyarakat. Jadi harus tegas kalau yang fungsi DPR pengawasan, ya kita melakukan pengawasan benar-benar. Karena kita kan representasi dari masyarakat. Jadi kalau memang nanti dipercayakan ya, dan ketua DPR itu ada di Gerindra, kita akan menjalankan fungsi legislatif itu secara benar dan terukur, ya, terukur. Mungkin yang berikutnya ada pesan apa untuk masyarakat konsisten Gerindra di lapangan hari ini? Ya, saya berharap ya konstituen Gerindra tetap komitmen pemilu ini adalah cara damai untuk mengambil kekuasaan. Dan inilah kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan dukungannya, menyalurkan aspirasinya melalui caleg-caleg ini. Oleh karena pilihlah figur kader yang betul-betul dipercaya untuk membawa aspirasimu. Supaya apa yang kita inginkan, kita ingin perjuangkan benar-benar disalurkan dan terwujud. Jadi harapan saya mari kita buat pesta demokrasi dengan gembira, ya, tanpa money politik, karena money politik itu akan sangat merugikan kita sendiri. Mari kita berdemokrasi secara santun, pilihlah orang-orang yang benar-benar dipercaya. Udah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini soal kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR yang sekarang sedang menjabat ini. Kepercayaan mereka mulai agak sedikit berkurang. Menurut Gerindra itu seperti apa yang langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk kader Gerindra berikut yang akan dikirim ke PT Nina? Baik, jadi terkait kepercayaan publik terhadap lembaga DPR ini kan itu kan persepsi masyarakat ya. Mungkin karena mereka juga bisa memantau melihat kinerja daripada anggota DPR sekarang. Jadi kalau kepercayaan masyarakat menurun itu karena ulah dari anggota DPR sendiri, ya, bagaimana dia memposisikan diri, bagaimana dia bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau masyarakat kurang percaya ya kita kembalikan kepada anggota DPR. Untuk ke depan ini yang ada ini pasti maju kembali, ya, bersama kader-kader yang lain. Silakan masyarakat menilai dan memilih. Kalau masih dipercaya oleh yang ada sekarang masih dipercaya silakan. Tapi kalau sudah tidak percaya masih ada alternatif. Anak-anak kader-kader lembaga yang ada ini, yang antri juga dalam barisan di Gerindra maupun di partai-partai lain kan banyak kader-kader muda. Silakan masyarakat memilih, banyak alternatif. Semua ini punya potensi. Kalau diberi kepercayaan, mungkin kader-kader muda akan menunjukkan jati dirinya sebagai benar-benar anak lembaga yang ingin berjuang untuk kampung halamannya. Mungkin saya tambah lagi, Pak Ketua sendiri tidak maju nih. Saya tidak maju. Mungkin bisa dikira apa alasan? Saya begini, saya kan ketua partai, ini hajatannya besar. Jadi saya harus mengkonsolidasi partai ini untuk menang pemilu, ya, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Setelah itu kita ada satu agenda pilkada. Saya pikir saya memfokuskan diri saya untuk kontestasi yang berikut, pilkada. Jadi kalau sudah legislatif dengan pilkada kan waktunya bersamaan. Saya pikir kita juga harus beri peluang kepada kader-kader yang lain untuk maju di legislatif. Sehingga saya menunggu hasil pemilu, dan kalau memang berpotensi untuk kita maju pilkada ya kita coba maju kembali di pilkada. Jadi yang pastinya bahwa saat ini Pak Ketua konsentrasi untuk menangkan dua pesta demokrasi. Menangkan dua pesta demokrasi. Setelah itu baru kita urus pilkada.